Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai detik ini kita masih diberi panjang umur, sehat walafiat oleh Allah. Diberi hidayah, taufik, riayah dan inayah, sehingga ada di 3 bulan Ramadan yang mulia ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa taat kepadanya dan juga patuh kepada jasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita terus abadi Allah berikan kepada kita sampai akhir ajal menjemput kita semuanya, sehingga kita betul-betul meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kita sekarang ini ada di 10 hari pertama bulan Ramadan. Dan 10 hari pertama bulan Ramadan itu adalah merupakan gudangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan tidak ada sesuatu apapun yang lebih luas daripada rahmat yang Allah tebar kepada kita, lebih-lebih ada di bulan Ramadan. Rahmati wasi'at kulla syai'. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku, Allah berfirman dalam Al-Quran, itu lebih luas atau meliputi segala sesuatu. Nggak ada yang lebih luas daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun dosa yang kita punya, kalau sudah masuk ke dalam rahmatnya Allah, maka dosa besar itu akan menjadi dosa kecil. Sebagai gambaran seperti kapal Titanic. Besar kapal Titanic tadi itu, tapi kalau sudah masuk ke samudra Atlantik ya kelihatan kecil. Dosa kita juga sebesar apapun dosa yang kita punya, kalau sudah masuk ke dalam lautan rahmatnya Allah, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan pernah nganggap besar dosanya kita kalau kita mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bentuk pengakuan, ya kita punya dosa besar, kita punya dosa kecil. Tapi kalau sudah kita benturkan dengan rahmatnya Allah, nggak ada dosa besar, apalagi dosa kecil. Maka nggak ada tugas buat kita kalau kita tahu bahwa rahmat Allah ini lebih luas dari segala sesuatu, termasuk daripada dosanya kita. Masukkan aja dosanya kita ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ya taubat. Bulan Ramadan ini adalah bulan bagi kita untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah buka pintu taubat ada di bulan Ramadan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Setiap malam sepanjang Ramadan Allah turun ke langit dunia dan menyeru kepada kita semuanya, hal min taibin fa'atuba alaih. Adakah di antara manusia yang mau taubat sehingga aku terima taubatnya? Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Adakah di antara kita umat manusia yang mau mohon ampun kepada Allah sehingga aku berikan kepada dirinya ampunan? Karena itu gudangnya rahmat itu ada di 10 hari pertama bulan Ramadan. Setahun itu ada 365 hari. Rahmat yang paling gede yang Allah berikan kepada kita sekarang ini. Kalau bukan sekarang waktunya kita untuk taubat kembali kepada Allah, kapan kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibarat 10 hari pertama ini deres rahmat dari Allah. Jangan sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan kering. Cipratan sedikit pun daripada rahmat yang Allah berikan kepada kita nggak ada yang nempel pada diri kita. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang lain kembali kepada Allah dalam keadaan basah kuyup karena derasnya rahmat dari Allah. Kita kembali kepada Allah sedikit pun tidak mendapatkan cipratan rahmat yang demikian deras yang Allah kucurkan kepada diri kita ada di sepanjang 10 hari pertama Ramadan. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Dalam sebuah hadis qudsi Allah juga berfirman, rahmatku ini mengalahkan murkaku. Karena itu nggak ada orang itu waliyadzubillah masuk neraka kemudian dia merasa nggak salah, nggak ada. Kalau ada orang masuk penjara, kadang-kadang orang masuk penjara merasa dirinya nggak bersalah. Tapi nggak ada sedikit pun orang itu masuk neraka dia merasa dirinya nggak pantas masuk neraka, nggak ada. Semuanya ngaku
bahwa mereka pantas masuk ke dalam neraka. Nikmat yang Allah berikan kepada dirinya disia-siakan olehnya. Apanya nggak pantas masuk neraka. Nikmat yang Allah amanatkan kepada dirinya untuk dijaga disalahgunakan bagi dirinya. Gimana nggak pantas? Maka neraka itu bagian daripada murkanya Allah. Sementara surga itu bagian daripada rahmatnya Allah. Pintu neraka ada 7, pintu surga ada 8. Kata ulama, ini adalah petunjuk dari Allah bahwa rahmatnya Allah itu lebih luas daripada murkanya. Kalau ada orang masuk neraka, berarti dia sudah mancing murkanya Allah yang Allah sembunyikan sebetulnya. Lebih mudah buat kita untuk mancing rahmatnya Allah daripada mancing murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita duduk begini aja udah mancing rahmatnya Allah, gratis, nggak capek. Tapi untuk mancing murkanya Allah subhanahu wa ta'ala, bondo, kadang-kadang capek. Nyopet itu taruhan nyawa. Alhamdulillah, sebetulnya kita lebih mudah untuk masuk surga. Semudah kita pulang dari sini ke rumah, semudah itu kita masuk ke dalam surga. Pulang ke habitat asli kita yaitu surga. Sama, asal ya memang mudah. Dari sini kita pulang ke rumah mudah, asal melek, asal terang jalannya. Sama untuk kita pulang ke surga juga mudah, asal kita mau berilmu. Itu adalah cahaya kepada kita semua. Itu adalah nur bagi kita semua. Nggak ada penerang buat kita untuk masuk kembali ke dalam surga, pulang kembali ke dalam surga kecuali dengan ilmu agama. Rahmatnya Allah mengalahkan murkanya. Ya nafsu la taqnati min zallatin adumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamani. Wahai nafsu, kalau kita biasa baca burdah, jangan kamu pernah putus asa daripada kesalahan sebesar apapun kesalahan yang kamu punya. Kesalahan sebesar apapun yang kamu punya, kalau dihadapkan kepada rahmatnya Allah, itu akan menjadi seperti dosa yang kecil. Ya tetap kita harus ngaku kita punya dosa besar, banyak malah dosa besar. Cuman kalau kita hadapkan kepada ampunan Allah, rahmatnya Allah, kecil itu semuanya. Sehingga nggak ada alasan buat kita untuk lari dari Allah. Kalau kita takut kepada binatang, kita lari dari binatang. Tapi kalau kita takut kepada Allah, justru kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut sama ular, lari dari ular. Kita takut sama singa, lari dari singa. Kita takut sama Allah, justru mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada alasan buat kita untuk putus asa sebesar apapun dosa yang kita punya. Nah, dikatakan fa inna syaqi man hurima fihi rahmatullah. Siapa sih orang yang celaka itu? Dikatakan oleh ulama, orang yang celaka itu masuk dalam Ramadan tapi nggak masuk dalam ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Terlarang. Walaupun dia nggak terlarang masuk ke dalam Ramadan, tapi dia terlarang daripada ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Surga dibuka, yang dijebol neraka. Ampunan ditebar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicari dosa. Rahmat Allah bagi, yang dicari laknat. Dengan kemaksiatan-kemaksiatannya, sama sekali bagi dirinya nggak ada bedanya. Ramadan nggak Ramadan, sama. Kemaksiatan istiqomah dia jalankan. Kita bisa lihat ada di zaman akhir seperti sekarang, bagaimana orang maksiat nggak pandang waktu, mau siang, mau malam, mau Ramadan atau enggak, nggak peduli, nggak peduli. Ramadan tahun lalu saya masih ingat. Ramadan tahun lalu saya masih ingat. Orang mabuk di tengah jalan, botol di tengah jalan, pagi jam 8. Habis pulang ngajar subuh, saya berangkat satu tempat, kemudian saya pulang, arah pulang daerah pasar besar. Udah orang 5 begitu, sudah senden ini semuanya. Botol tengah. Ramadan, saya masih ingat, corona lagi. Salah wis Ramadan corona. Masih nekat mabuk di tengah jalan Ramadan. Udah nggak ada, putus urat malunya kepada Allah Subhanahu wa taala, putus urat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada sungkan-sungkannya, nggak ada malu-malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ngeregani belas sama yang namanya Ramadan. Diceritakan ada seorang majusi. Ada seorang majusi penyembah api.
ngelihat anaknya makan di siang hari Ramadan, itu dipanggil anaknya, dimarahi habis-habisan sama orang tuanya. Padahal orang tuanya non muslim. Kamu nggak ngerti Ramadan, kok berani-beraninya kamu keluar rumah dalam keadaan makan dan minum? Hormati mereka yang berpuasa. Itu seharusnya ya. Lah mosok yang puasa menghormati yang tidak puasa? Mosok yang berpakaian menghormati yang telanjang? Lah mosok yang taat menghormati yang maksiat? Mana ada rumus begitu? Nih Majusi, hormati. Kita kalau di Bali gimana? Umat Hindu yang menghormati kita dalam perayaan Nyepi, atau kita yang menghormati perayaan Nyepi bagi umat Hindu? Bukankah bandara ditutup? Bukankah restoran ditutup? Bukankah minimarket ditutup? Bukankah semuanya ditutup? Kenapa? Perayaan Nyepi. Kenapa? Kita yang muslim dalam tanda kutip dipaksa untuk menghormati perayaan itu. Nggak ada masalah sebetulnya. Tapi anehnya giliran kita hormati yang nggak puasa. Gimana ceritanya ini? Kok terpojok jadinya? Panggil anaknya, dimarahi habis-habisan. Singkat cerita meninggal ini Majusi. Ada seorang ulama di kampungnya mimpi ketemu Majusi di dalam surga. Tanya, kamu kan agamanya non muslim, kok bisa masuk ke dalam surga? Berkat aku memuliakan Ramadan, Allah takdirkan aku sebelum aku mati memeluk agama Islam. Lihat, orang sekarang ngakunya muslim, mabuk di tengah jalan. Ngakunya muslim, nutup, nggak buka aurat. Ngakunya muslim, buka aurat. Meninggalkan kemaksiatan lebih afdol jutaan kali lipat dibandingkan ketaatan yang kita lakukan. Kita nggak taraweh nggak apa-apa, kita nggak witiran nggak apa-apa, kita nggak khatam Al-Quran nggak apa-apa, kita nggak iktikaf di masjid nggak apa-apa, kita nggak dapat Lailatul Qadar nggak resiko neraka. Tapi mata, telinga, mulut, hati kita kunci rapat-rapat daripada kemaksiatan. Surga tempatnya kita. Taraweh setiap hari, witir 11 rakaat, iktikaf jam-jaman, maleman nggak nunggu, ganjil 10 hari terakhir, mulai awal sampai akhir kalau perlu. Khatam Al-Quran setiap hari kalau perlu. Mata terbuka dengan yang haram, mulut terbuka untuk kemaksiatan apa yang haram. Tempatnya dia bukan surga. Apalagi taraweh cuma seminggu, Al-Quran cuma 3 juz, malaman cuma ngedang sing ganjil tok. Mata terbuka dengan kemaksiatan, mulut terbuka dengan kemaksiatan. Jangankan Lailatul Qadar, surga aja berat buat dia. Sayyidina Hasan Al-Basri pernah ditanya, ayyul a'mali afdal. Beliau pernah tanya kepada santri-santrinya, amal yang paling afdal ini apa sih? Ada yang bilang haji, ada yang bilang sholat, ada yang bilang puasa. Tidak diiyakan, tidak ditolak oleh Sayyidina Hasan Al-Basri. Diam Sayyidina Hasan Al-Basri, nggak ada respon. Tapi begitu terakhir ada yang ngomong meninggalkan kemaksiatan, itu yang saya maksud. Paling afdalnya amal meninggalkan kemaksiatan. Kalau taatnya kita, puasanya kita, anak kita juga bisa puasa. Sholatnya kita, umurnya anak yang separuh daripada umurnya kita juga sholatnya sama seperti kita. Haji umroh sama. Ibadah kalau sekedar taat, nggak nunggu dewasa, nggak nunggu sempurna akal. Banyak orang yang anak-anak misalkan yang tidak sedewasa kita, yang tidak sesempurna kita, akalnya masih belum, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sing jenengi wedi dosa. Kadang-kadang anak-anak lebih takut sama dosa daripada kita yang lebih dewasa daripada mereka. Ojo goro dosa. Coba kalau kita ada teman kita bohong, ojo goro dosa. Dipeleroi. Tapi kalau anak kecil gampang, cok ngono dosa. Enak gitu loh. Enak, mereka lebih takut dosa sebetulnya daripada kita. Karena itu betul, kedewasaan tidak diukur dengan usia. Kita tambah dewasa, bukan tambah takut dengan yang namanya dosa. Meninggalkan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan itu adalah wadhaif, itu adalah tugas kita sebagai muslim yang bahkan lebih utama daripada hanya sekedar melaksanakan sebuah ketaatan. Karena itu
Seperti yang saya bilang kemarin, ya baghiyal khair aqbil. Yang kepingin baik, ini waktunya nih, Ramadan. Mau dapat rahmat, oh deras rahmat. Ampunan, oh luas ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Stop. Jangan nekat maksiat di bulan Ramadan. Tutup auratnya. Percuma puasanya kita kalau kita tidak menutup aurat laki maupun perempuan. Bagaimana mungkin orang di satu sisi taat tapi di satu sisi maksiat? Bagaimana mungkin? Ibarat pakai baju nggak pakai celana. Menjadi percuma dia pakai baju kalau dia nggak pakai celana. Sama menjadi percuma ketaatan kalau dia lakukan sembari dengan kemaksiatannya. Ya kan penting. Banyak orang yang lalai dalam urusan puasa, tapi membuka aurat. Gimana ceritanya coba? Ada yang berani bilang buka aurat halal? Istri kita kadang-kadang, anak perempuan kita kadang-kadang. Kalau mereka taat, menjadi tambahan bonus pahala buat kita. Tapi kalau mereka maksiat, kita nggak bisa lepas tangan karena kita adalah suami mereka dan orang tua mereka. Hati-hati, ini penting. Karena itu betul kata ulama. Kalau cuma sekedar taat gampang. Misalkan diwajibkan puasa selama setahun, bisa kita ini bisa. Masih rotok kepeksa. Buktinya kita sehari luar Ramadan kan berat. Sekarang kok bisa? Wajib ya? Gak wajib. Saya ceritanya. Makanya puasanya istiqomah, tarawihnya nggak istiqomah. Kenapa? Gak wajib. Kalau sekedar melaksanakan ketaatan gampang, tapi menahan diri dari kemaksiatan, wah, itu yang berat buat kita. Bagaimana mungkin dikatakan orang yang berakal menjauhkan langkahnya, menjauhkan kakinya dari neraka itu perkara yang berat? Kok iso? Ngadoh tekok neraka itu kok abot? Itu kok bisa? Saya nggak tahu. Padahal orang itu kalau sudah menjauh dari neraka otomatis mendekat kepada surga. Antara surga dengan neraka itu seperti barat dengan timur. Kalau kita sudah semakin ke barat, ya semakin jauh dari timur. Nah kok bisa kita ini menjauh dari kemaksiatan dikatakan berat? Lawang itu menjauhnya kita daripada neraka, mendekatnya kita kepada surga. Nggak ada kecuali apa? Rasa takwa kita kepada Allah yang kurang. Rasa takwa, rasa takut kita kepada Allah yang kurang. Eman lu, kalau kita masuk Ramadan gak dapat rahmatnya Allah. Pernah sekali waktu, ini bicara sedikit tentang rahmatnya Allah. Pernah sekali waktu perang di zaman Rasulullah SAW. Ketika perang ada tawanan. Selesai dari perang, tawanan dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Maka ada seorang ibu dengan anak. Ketika perang terpisah. Setelah selesai perang dikumpulkan tawanan, akhirnya anak dengan ibu ketemu. Seneng ibunya, dipeluk anaknya, tanda dia cinta dan sayang kepada anaknya. Rasulullah dan sahabat melihat dari kejauhan. Rasulullah tanya, kira-kira ibu seperti ini tega nggak ngelempar anaknya ke dalam api? Ya Rasulullah, baru berapa jam nggak ketemu gara-gara perang. Begitu ketemu dipeluk, nangis ibunya. Sayang ini ibu kepada anaknya, cinta. Nggak mungkin tega, nggak mungkin sampai hati ibu yang lempar anaknya ke dalam api. Apa jawab Rasulullah? Perhatikan. Lallahu afrahu bi taubati abdihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh, sumpah kata Rasulullah, Allah lebih senang dengan taubat hambanya kepadanya lebih daripada senangnya ibu ngelihat anaknya selamat. Coba bayangkan kita sebagai orang tua jemput anak kita ke sekolah, kita cari nggak ada di sekolah, kita tanya gurunya katanya ada yang jemput, kita tanya ciri-cirinya yang jemput bagaimana, orangnya nggak kita kenal, siapa yang jemput, pulang pasti kita panik, takut. Subhanallah, nggak lama ada yang ngantar anaknya kita dalam keadaan selamat, utuh, nggak kurang satu apapun. Gimana perasaannya kita?
Allah lebih senang melihat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perasaan kita ketika melihat anak kita selamat. Rahmat yang Allah bagi kepada kita di atas dunia baru satu. Baru satu. Dengan satu rahmat ini saja orang tua cinta sama anaknya, suami kepada istrinya atau sebaliknya, antara sahabat dengan sahabat dan seterusnya. Baru satu, antara manusia dengan binatang bahkan bisa cinta, bisa sayang karena rahmat. Padahal Allah punya 100 rahmat. Lah yang 99 kemana? Allah tangguhkan nanti di akhirat. Kenapa? Allah tahu kita lebih butuh kepada rahmatnya Allah nanti di akhirat lebih daripada butuhnya kita kepada rahmatnya Allah di dunia. Ya, di dunia kita butuh rahmatnya Allah, tapi di akhirat kita lebih butuh kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk mendapatkan rahmatnya Allah nanti di akhirat yang 99 tadi itu menjauh dari kemaksiatan. Nggak ada lain. Nggak ada lain. Berkelakuan baik itu akan membuat dia pantas mendapatkan rahmatnya Allah yang 99 ada di akhirat. Kita selamat di dunia, ya kita berharap, tapi selamatnya kita nanti di akhirat lebih-lebih. Maka Allah bagi satu rahmat di dunia, 99 Allah tangguhkan, Allah simpan nanti di akhirat, karena kita lebih butuh kepada itu nanti di akhirat daripada di dunia. Tapi aneh, kalau kita ingin selamat di dunia, kita jauhi segala sesuatu yang membuat kita terancam nyawanya. Misal di jalan, kita melihat ada duri, masa kita injak durinya? Kita melihat ada paku, masa kita injak pakunya? Sama. Ini dilarang, menghindar. Ini haram, menghindar. Cari cara yang lain. Cari jalan yang lain agar kita selamat. Itulah nilai ketakwaan. Sebagaimana kita menghindar dari duri, dari paku ketika di jalanan, ya sama ketika kita meniti atau menempuh jalan untuk kita kembali pulang ke surga. Ini haram, ini dilarang, ini jangan, ini larangan, ya tinggal hindari saja, kita akan sampai ke surga. Semudah itu sebetulnya. Walaupun butuh proses buat orang selevel kita, sekelas kita, butuh waktu untuk bisa anti dengan kemaksiatan, tapi minimal untuk menjadi orang yang anti dengan kemaksiatan, ya kita harus berani untuk memulai menjauh dari kemaksiatan. Nggak biasa nutup aurat, tutup auratnya selesai. Nggak biasa jilbaban. Momen perubahan ya Ramadan ini sudah buat kita. Momen perubahan ya Ramadan ini sudah. Nah, kemudian dikatakan oleh ulama, seandainya yang menghisap kita ini adalah orang tua, seandainya menghisap kita nanti di akhirat ini orang tua, yakin nggak masuk surga gitu? Bayangkan kalau yang menghisap kita nanti di akhirat orang tua, yakin masuk surga nggak gitu? Yakin. Kenapa? Orang tua saya sendiri. Enteng kalau begitu. Pertanyaannya, gimana kalau Allah menghisap kita? Masa kita nggak yakin masuk surga? Jadi, kalau kita bicara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, panjang. Bicara tentang rahmatnya Allah ini nggak ada habis-habisnya. Luas, dalam rahmat yang Allah bagi buat kita semuanya. Karena itu termasuk amal yang bisa kita perbanyak ada di bulan Ramadan kan istighfar juga. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Siti Aisyah pernah tanya, ya Rasulullah, kalau aku menjumpai Lailatul Qadar, malam paling mulia ini Lailatul Qadar, tanpa ada khilaf, apa yang aku baca ya Rasulullah? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa. Minta maaf. Semulia-mulianya bulan yang Allah, yang Rasulullah perintah kepada kita, minta maaf kepada Allah. Cuman kadang-kadang kita ini begini, baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah dan seterusnya itu ngenteni bukot dong. Padahal itu zikir sepanjang Ramadan, siang, malam, kapanpun, bukan ngenteni buka. Kalau nunggu buka, akhirnya baru asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka Allahu akbar, mandek. Enggak lanjut. Coba kalau kita nganggur, misalnya ada di kantor, ada di pasar, ada di sekolah, ada dimanapun, ibu-ibu lagi goreng, lagi ini, lagi itu, sambil baca asyhadu an.
Lah kalau nunggu buka, ya akhirnya kapan azan hilang bacaannya sudah, berhenti. Padahal belum sempurna dia baca. Nah, cuman yang jelas ada petunjuk dari Allah maupun dari Rasulullah. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, bulan waktu kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan buat kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amalan yang bisa kita amalkan. Dalam sebuah riwayat, kita ini kalau baca ketika selesai berbuka. Jadi selesai berbuka, selesai batal puasanya kita, bukan harus makan selesai, minum selesai. Pokoknya sudah batal puasanya kita baca, ya azim, ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuk, ighfir li adz-dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al-azim. Barang siapa yang baca itu sebuah riwayat setelah dia batalkan puasanya, kharaja min dzunubih ka yaumi waladatuhu ummu. Keluar dia dari dosanya, keluar dia dari tumpukan dosanya sebagaimana yang keluar dari rahim ibunya. Bersih suci, enggak punya dosa. Ya azim, ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuk, ighfir li dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Ini petunjuk dari Allah maupun Rasulullah bahwa bulan Ramadan bulan untuk kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada beberapa hal yang bisa membatalkan pahala puasa, ada beberapa kemaksiatan yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Apa? Yang pertama al-kizib, bohong. Kata ulama, orang yang melakukan kebohongan, dusta, itu telah menyodorkan dirinya ke dalam laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa naj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Kami Allah menjatuhkan laknat murka kepada pendusta, bohong. Bohong yang kecil akan menarik kepada kebohongan yang besar. Orang bohong itu karena dia tidak berani menghadapi masalah. Lah kalau sudah masalah itu kecil, kemudian dia nekat berbohong, dia lari dari masalah dengan kebohongannya, apalagi masalahnya kalau gede. Bohong itu bukan memastikan bahwa apa yang dia tutup-tutupi, apa yang dia sembunyikan nggak bakal ketahuan. Sama seperti kalau kita bohong sekali nyimpen bangkainya ikan sekali di rumah. Bohong 2 kali 2 bangkai ikan. Lah kalau bohong 10 kali 10 bangkai ikan, ya tambah ketemu. Bukan dari bohong ke bohong itu semakin tertutup apa yang dia sembunyikan. Semakin tersembunyi apa yang dia tutup-tutupi. Enggak. Bohong ketemu bohong, bohong ketemu bohong. Karena itu tidak ada solusi buat kita kalau kita punya masalah kecuali dengan kejujuran. Walaupun pahit, tapi selesai masalahnya. Tenang kita. Jujur, minta maaf, selesai. Tapi kalau kita lari dari masalah, mau masalah itu kecil, apalagi masalah itu besar, kemudian kita tutup-tutupi atau kita lari dari masalah itu dengan kebohongan, itu hanya menunda untuk ketahuan. Itu hanya menunda untuk ketahuan. Dan hati-hati, orang yang banyak bohong itu sudah semakin dekat dengan kekufuran. Orang yang banyak bohong itu semakin mendekatkan dirinya kepada kekufuran. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran apa? Innama yaftaril kadhiba alladzi la yu'minuna alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Orang yang nekat melakukan dusta, bohong, itu adalah mereka yang tidak beriman dengan ayat-ayatnya Allah dan mereka adalah pendusta. Karena itu ya mau nggak mau, namanya orang sakit itu bukan ditutup-tutupi sakitnya. Kalau ditutup-tutupi tok, nggak diobati, ya borok. Lama-kelamaan juga akan keluar bau yang menyengat. Lama-kelamaan akan dirubung laler. Lama-kelamaan akan menular. Kemudian ketahuan kalau dia punya borok. Namanya punya borok, punya luka, ya harus diobati. Dengan apa? Kejujuran. Pahit, iya, namanya luka dikasih obat merah, sakit, tapi kan sembuh. Nggak sampai borok, nggak sampai menyengat, nggak sampai keluar lendir, nggak sampai ini, nggak sampai infeksi dan seterusnya. Selesai lagi. Selesai tapi. Ya kejujuran itu kadang-kadang pahit. Wani salah kok gak wani ngaku. Itu gambarannya. Berani salah, ini ya berani ngaku, gentleman, lanang.
Bukan wani salah, tapi dia lari dari masalah yang dia buat sendiri dengan kebohongan, yaitu nambahi masalah namanya. Yang kedua, kemaksiatan yang harus kita jauhi kalau kita serius ingin mendapatkan ampunan Allah adalah al-ghibah, rasan-rasan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Kita ini kalau ngerasani orang itu sama seperti makan bangkainya saudara kita sendiri. Tahu kecoa? Kecoa itu masuk tempat yang sebersih apapun yang dia cari, tempat yang kotor. Itu kecoa. Laler juga begitu. Hinggap di badan yang paling kotor. Tikus yang dia cari got. Sama. Kalau kita ngerasani orang, kok yang diomongkan bukan baiknya orang, buruknya orang terus, ini gimana ceritanya? Berarti dia punya mental kecoa, mental laler, mental tikus. Menungso mulai ujung rambut sampai ujung kaki yang dia cari salahnya orang terus. Kemudian dia jadikan bahan untuk rasan-rasan satu sama lain. Waliyadzubillah min dzalik. Pernah di zaman Rasulullah SAW ada dua orang perempuan. Dua orang perempuan dalam keadaan berpuasa. Persis seperti keadaan kita seperti sekarang. Puasa. Kemudian ketika siang hari nggak kuat nahan lapar, nggak kuat nahan lapar. Dia punya budak, dua perempuan ini punya budak. Maka mereka minta budaknya untuk minta izin, tanya kepada Rasulullah, boleh nggak membatalkan puasanya? Nggak kuat lapar, nggak kuat haus nih. Nggak tahu kok beda hari ini, lapar banget, haus betul. Boleh nggak batalkan puasanya? Tanya ini budak kepada Rasulullah. Maka Rasulullah dari rumahnya mengeluarkan wadah begitu. Kata Rasulullah, budak, sampaikan kepada majikan kamu ya, suruh muntah, suruh mereka melihat wadah ini dan muntah di sini. Dilihat sama budaknya, wadahnya kosong. Lah bagaimana mungkin wadah yang kosong akan mancing orang untuk bisa muntah? Tapi karena Rasulullah yang bilang dia iman, pulang. Ketemu majikannya, gimana jawaban Rasulullah? Nggak tahu. Rasulullah cuma ngasih wadah ini. Anda berdua, wahai majikanku, diperintah sama untuk melihat, kemudian sebisa mungkin muntah. Mana coba lihat, ngelihat, muntah. Mual, muntah. Yang keluar bukan nasi atau bekas sahurnya. Yang keluar adalah darah dan daging yang busuk. Kaget orang kedua ngelihat orang pertama seperti itu, dilihat muntah juga, darah dan daging yang busuk. Akhirnya budak ini diperintah lagi, tanya sama Rasulullah, apa maksudnya? Singkat cerita kata Rasulullah, kedua majikan kamu ini sudah mengharamkan apa yang halal sebetulnya dengan puasanya. Makan halal, tapi karena taatnya mereka kepada Allah, mereka haramkan. Minum juga halal, tapi karena mereka takut kepada Allah, mereka haramkan. Hubungan suami istri juga halal, tapi karena mereka puasa, mereka haramkan. Tapi sayang, mereka justru membatalkan puasanya dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Rasan-rasan. Termasuk nonton TV yang di situ dibongkar aibnya orang. Hati-hati. Makanya wes, kita ini hidup di zaman dosa gede wis gak dianggap dosa meneh. Kita ini hidup di zaman yang namanya dosa udah lumrah. Semua juga begitu. Nah, kalau semuanya masuk neraka atau semua ikut masuk neraka gitu. Kalau semuanya orang nginjek paku, kita harus ikut-ikutan nginjek paku. Enggak. Kita hidup di zaman di mana dosa besar dianggap wajar. Dosa kecil kita langgar karena menilai sebagai dosa kecil, alah dosa cilik, dilakukan itu jadi dosa besar. Gimana kalau dosa besar dianggapnya bukan dosa? Waliyadzubillah. Banyak kalau mau disebutkan satu-satu. Daripada kemaksiatan yang terjadi di zaman akhir, di zaman kita yang dianggap bukan lagi dosa. Salaman lagi perempuan yang bukan mahramnya, mau diapakan? Lawang memang hukumnya haram. Mau diapakan? Banyak. Kemaksiatan mulut, apalagi mulut ini bentuknya kecil tapi dosanya besar. Rasulullah mengatakan banyak orang masuk neraka itu karena sebab buah daripada mulutnya mereka. Buah daripada mulutnya mereka. Makanya kata ulama, kenapa mulut itu, lisan, lidah. Kita ini bisa ngomong bukan karena bibir saja, tapi karena lidah. Karena itu kenapa lidah ini dikasih dua benteng agar nggak gampang keperucut.
Apa itu? Yang pertama giginya, yang kedua adalah bibirnya. Kata ulama, itu adalah petunjuk dari Allah. Hati-hati. Kalau saya nggak pernah nyesel gara-gara nggak ngomong, tapi saya sering nyesel karena ngomong. Saya nggak pernah nyesel kalau saya jarang ngomong. Saya sering nyesel kalau saya banyak ngomong. Akhirnya nyerempet sama yang haram, waliyadzubillah, goro. Demi membuat orang lain tertawa, akhirnya berbohong. Kemudian ngerasani wong dan seterusnya. Wan namimah, termasuk perkara yang bisa membatalkan pahala puasa kita adalah adu domba. Paling nggak seneng lihat orang akor. Gimana caranya dua orang ini berseteru satu sama lain? Kan nggak ada orang seperti ini. Banyak orang seperti ini. Paling nggak seneng lihat orang itu akor. Paling seneng kalau dia ngeliat orang gegeran, tepuk tangan dia, senyum, tertawa, terbahak dia. Nah, karena itu kalau ada orang ngomong sama kita, kamu dikata-katain sama fulan, bilang sama dia, ini orang berarti tukang adu domba. Sebentar lagi apa yang kita omongkan akan dipindah kepada fulan yang lain. Katanya fulan, kamu begini. Sama, si A, si B, si C. Si C datang kepada si A, katanya B begini. Nanti kalau sama si A ditanggapi, si C akan datang kepada si B katanya si A begini. Wes kejaran si A si B. Jadi kalau ada orang datang kepada kita, Fahmi, katanya fulan kamu tuh begini. Kata ulama, bilang sama orang yang tukang adu-adu ini, kamu percaya nggak? Ya nggak percaya, kamu tuh orang baik. Fulan itu saking iri aja sama kamu, gini. Terus apa perlunya kamu bawa cerita ini kepada saya? Lah kalau kamu nggak percaya, kenapa kamu sampaikan ini kepada saya? Kalau kamu percaya, ya bodoh berarti kau nambah fulan. Apa untungnya? Itu caranya kita untuk nggak sampai teradu domba. Ada solusi juga. Datang kepada saya misalnya, Fahmi katanya fulan kamu begini. Maka saya jawab kepada dia, kata ulama nih, yang saya kenal fulan itu selama di depan saya baik. Berarti saya kenal kebaikan dia secara yakin. Tapi kabar yang kamu bawa saya nggak pernah tahu. Berarti saya hanya menduga daripada kabar yang kamu bawa. Maka sesuatu yang yakin nggak bisa hilang karena sesuatu dugaan. Misal Mas Lutfi, ada orang datang kepada saya, Beb, antum dibilang Mas Lutfi gini. Loh, yang saya tahu Mas Lutfi itu baik kok. Ini kan yakin. Sementara dengan kabar ini, saya menduga Mas Lutfi nggak baik. Lah mosok saya tahu persis, yakin Mas Lutfi baik, ada orang membawa kabar yang menduga-duga. Terus saya bangkitkan, tetap bodohnya saya. Pokoknya intinya orang itu kalau sudah mengadu domba, membawa kabar yang nggak baik buat kita, sebentar lagi omongan kita akan dipindah kepada orang tersebut, biar teradu. Jadi kita kadang-kadang jangan gampang terprovokasi. Ada orang yang hasut sama kita, tapi seolah-olah ada di dekatnya kita. Nah, kemudian diantaranya juga saya tambahin sedikit adalah syahadatuz zur. Syahadatuz zur atau qauluz zur. Sumpah palsu atau ucapan yang kotor. Malam yada gaulaz zur wal amala bih falaisa lillah hajatun fi ayyada'a ta'amah wa syarabah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang kotor ataupun perbuatan yang buruk, amalannya buruk, maka Allah nggak ada perlunya, Allah nggak ada hajat dia mau ninggalkan makan, ninggalkan minum. Allah nggak ada hajat sama itu semuanya. Karena Allah wajibkan kepada kita puasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa daripada sebelumnya. Bagaimana mungkin puasa tapi mulutnya nggak puasa daripada ucapan yang buruk, tingkah lakunya nggak puasa daripada akhlak yang jelek? Itu akan mengantarkan pelaku puasa kepada ketakwaan. Nggak mungkin. Syahadatuz zur atau sumpah palsu. Sumpah walaupun benar itu nggak baik. Sumpah walaupun benar itu nggak baik. Main-main sumpah walaupun kita di posisi yang benar. Apalagi sumpah palsu. Datang kepada kita mau beli barangnya kita,
Kadang-kadang main sumpah kita, wallahi saya kulaannya nggak segitu. Kalaupun benar itu nggak baik. Bawa-bawa namanya Allah hanya untuk rupiah. Cek murai namanya Allah. Demi Allah, demi Al-Quran, demi ini, demi itu. Nih. Kita kan paling nggak seneng ya nama kita dicokot-cokot sama orang, dibawa-bawa sama orang. Lah kok kita berani bawa-bawa namanya Tuhan, namanya Allah Subhanahu Wa Taala untuk kepentingan kita pribadi. Nah, yang terakhir adalah an-nadhar bisyahwah, memandang dengan pandangan syahwat. Nah, itu juga kemaksiatan yang harus kita jauhi. An-nadhar sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu ibarat anak panahnya iblis, anak panah yang beracun. Maka barang siapa, kata Rasulullah, faman tarakaha makhafati, barang siapa yang meninggalkan pandangan yang haram karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan buahkan rasa manis di dalam hatinya dalam ibadahnya. Allah akan buahkan rasa manis dalam ibadahnya ketika dalam hatinya ketika dia ibadah. Pernah kita ini ngerasakan manis ketika sholat, merasakan manis ketika kita baca Al-Quran, merasakan manis ketika kita iktikaf ada di masjid, merasakan manis ketika kita puasa. Pernah? Kalau enggak, itu gambaran betapa menumpuknya karat di dalam hatinya kita, karena kebohongannya kita, karena rasa-rasanya kita, karena pandangan matanya kita, karena kita suka adu domba mungkin, waliyadzubillah min dzalik, atau ucapan yang kotor, misu-misu, atau syahadatuz zur, atau kesaksian palsu atau sumpah palsu. Karena itu hadirin hadirat sekalian rahmatillah Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi penting sebetulnya agar kita belajar ini bukan hanya sekedar hadir. Kita harus bertanggung jawab sama ilmu yang kita punya. Agar apa? Agar nilainya kita yang belajar beda dengan mereka yang nggak belajar. Kita belajar, ada orang lain yang nggak sempat belajar, tapi kelakuannya kok sama. Yang rugi bukan yang nggak belajar, yang rugi yang belajar. Kok iso? Gak belajar tukang rasan-rasan, sing belajar tukang rasan-rasan. Lo kok bisa? Yang rugi itu yang belajar. Ya sudah, Bib, kalau gitu nggak belajar aja. Lo ya apa sih? Buka toko aja bisa rugi, gimana nggak buka toko? Apa nggak tambah rugi? Kerja aja belum tentu untung, gimana nggak kerja? Bukan begitu. Tugasnya kita itu punya ilmu, ngamalkan ilmu. Menjadi penting apa yang disampaikan selama 3 hari ini untuk bekal bukan sepanjang Ramadan sebetulnya. Sampai kita meninggal dunia itu menjadi penting semuanya. Apapun yang sudah kita bahas selama 3 hari itu menjadi penting. Karena itu tidak ada yang diwariskan oleh Rasulullah kecuali hanya ilmu agama. Kenapa? Jalan satu-satunya jalan keselamatan buat kita adalah ilmu agama. Kalau seandainya ada selain ilmu agama yang bisa membuat kita semakin berpotensi masuk surga, selamat dari neraka, pasti itu juga diwariskan oleh Rasulullah. Buktinya nggak ada. Satu-satunya perkara, satu-satunya hal yang diwariskan oleh Rasulullah hanya ilmu agama. Padahal Rasulullah sangat sayang sama kita. Oh, itu tandanya orang kalau kepingin selamat, ya modalnya cuma berilmu. Tanggung jawab orang yang berilmu adalah dengan ngamalkan ilmu. Karena itu mudah-mudahan ya, Allah limpahkan ilmu kita ini dengan hidayah, dengan taufik, riayah dan inayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ilmu ini menjadi ilmu yang mudah untuk kita amalkan. Ilmu ini menjadi ilmu yang menjadi hujjatan lana la hujjatan alaina, menjadi saksi baik buat kita. Nanti di akhirat bukan menjadi saksi yang buruk buat kita. Dan mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang mudah untuk kita amalkan dan semakin bisa mendekatkan diri kita kepada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan, monggo. 1-2 pertanyaan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama, kita datang di sini juga punya niatan ingin menjalankan sholat, mendengarkan ceramah dari Habib Fahmi. Nah, pertanyaan saya, apakah yang hadir di pagi hari ini Allah akan rahmat supaya kita nanti mendoakan untuk berdoa sama-sama masuk ke dalam surga? Itu pertanyaan saya yang pertama. Karena ini adalah
merupakan taman-taman surga yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Yang kedua, biasanya orang itu di bulan-bulan yang mulia seperti Ramadan ini hanya bulan-bulan awal dan akhir aja, setelah itu seperti biasa-biasa, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau orang yang paham betul, biasanya dia berubah, perilakunya berubah, dengan azan langsung menuju ke musola. Dia suka menolong orang yang mendapatkan kesusahan, apalagi tentang kekurangan, dia selalu membantu. Itu menunjukkan bahwa orang itu berhasil untuk meraih hari baik di bulan suci Ramadan ini. Apa betul seperti itu? Kita melihatnya dari apa? Itu yang jadi pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apakah hadirnya kita ada di pagi hari ini itu menjadi indikasi bahwa kita ini adalah calon penghuni surga, calon orang yang pantas mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW pernah bersabda begini, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dia dikehendaki oleh Allah akan kebaikan. Kita ini kalau berharap kebaikan dari Allah kan wajar, bahkan wajib. Kita berharap rahmatnya Allah ya wajar. Wajib kita berharap rahmatnya Allah. Kita berharap surganya Allah, wajar, bahkan wajib. Kita berharap surganya Allah, kita berharap apapun kebaikan, wajar. Yang menjadi luar biasa ketika Allah berharap kebaikan dari kita. Oh, ini yang hebat. Kapan kita ini dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah fahamkan kita kepada ilmu agama. Itu adalah indikasi pertama bahwa kita ini calon penghuni surga. Amin. Tapi beda antara orang PD dengan GR. Kalau PD itu dia masih mau berusaha dan menggali, masih mau berupaya untuk mengamalkannya. Tapi kalau orang GR merasa selesai badal garis finish sebelum dia tempuh, belum dia lewat. Oh, ini calon penghuni surga ya, sudah selesai berarti. Loh, kita sudah meninggal. PR udah dikerjakan. Ini gambaran. Ada cerita su'ul khotimah. Biar apa? Biar orang yang banyak taat nggak pongah, merasa selesai. Ada cerita husnul khotimah. Biar apa? Biar para pendosa nggak putus asa. Kalau taat pasti husnul khotimah, selesai kita. Karena taat belum tentu husnul khotimah, belum selesai berarti tugasnya kita. Kalau su'ul khotimah pasti masuk neraka, udah yang banyak dosa percuma masuk masjid. Tapi karena karena pendosa belum tentu su'ul khotimah, terus ngarap kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi itu adalah tanda-tanda awal, gejala dalam makna yang positif untuk kita pantas mendapat rahmatnya Allah. Tinggal ditekuni dengan ilmunya dan amalnya. Itu PR buat kita semuanya sampai mati. Adapun yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Kalau lupa saya. Iya, istiqomah. Setelah Ramadan ibarat charger. HP ini kan dicas. Dicas 2 jam. 2 jam penuh. Cabut chargernya. Dipakai pun 2 menit mati. Yang salah chargernya apa apinya? Yang rusak listriknya apa baterainya? Baterai. Sama. Ramadan juga begitu. Dicas saulan. Al-Qur'annya, melek malamnya, puasanya, iktikafnya, sholat sunnahnya, dan seterusnya. Ditinggal Ramadan sebulan, drop. Yang salah Ramadannya. Enggak, yang salah kita. Kenapa? Mungkin niatnya nggak beres. Pokok kosong. Pokoknya lapar, pokoknya haus. Kam min sha'imin laisa min siyahil. Berapa banyak kata Nabi orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali hanya min ghaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Berapa banyak juga kata Nabi orang yang sering sholat malam di bulan Ramadan nggak dapat apa-apa kecuali kurang tidur dan capek. Wis
Nggak dapat apa-apa. Ya kan niatnya di awal pokoknya poso, pokoknya gak makan, gak ngombe. Loh, bukan hanya itu. Kata Imam Al-Ghazali, orang puasa sudah 3. Puasanya awam. Gimana? Ya pokoknya nggak makan, nggak minum, selesai. Tingkatkan. Gimana caranya kita ini puasa bukan hanya dari makan dan minum, tapi dari kemaksiatan. Lawang kita ini mampu untuk menjauh daripada apa yang halal kok. Seharusnya kita lebih mampu untuk menjauhkan diri dari apa yang haram. Makan halal, demi Allah kita jauhi. Lah mosok yang haram dari dulu nggak kita jauhi. Ketika kita yang halal bisa kita haramkan sementara waktu, yang haram, yang halal bisa kita haramkan sementara waktu subuh sampai maghrib. Lah mosok yang haram mulai kita lahir sampai mati nggak bisa kita haramkan untuk selama-lamanya. Seharusnya itu niat. Makanya kita kalau buka kitab hadis apapun, pertama kali dibahas adalah hadis tentang niat. Karena banyak orang itu puasa tapi modal niatnya dikit. Modal niatnya dikit. Malah kadang-kadang gagal dalam niatnya. Kenapa? Yang dia cari hanya lapar dan haus. Yang dia cari hanya lapar dan haus. Ya nggak ketemu rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, karena bukan hanya lapar dan haus yang mengantarkan orang itu layak mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang paling tinggi, berat buat kita. Cuman nggak apa-apa, sekedar kita tahu adalah mengosongkan pikiran daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Hati, pikiran nggak ada sama sekali dalam urusan dunia, urusan dunia. Kalau dia sampai kepikiran sesuatu selain Allah, dia anggap batal puasanya. Coba bayangkan. Nah, minimal kita ada di tingkatan kedua. Bukan hanya zahirnya kita puasa, tenggorokan dan perut yang puasa, tapi batin kita juga puasa daripada kemaksiatan. Kalau sudah begitu istiqomah. Kenapa? Ya baterainya nggak drop. Karena kalau sudah baterainya drop, mau ketemu charger Ramadan 5 bulan, ditinggal sebulan tetap drop lagi. Karena yang salah bukan Ramadannya, noto niat dalam hatinya ini yang salah dari awal. Nah, itu hadirin. Terakhir mungkin ada satu pertanyaan, boleh? Kalau ada, ya. Pernah dengar itu kalau sholat tawadhu itu bisa dikodok sama sholat tarawih itu apa? Iya. Ada sholat awabin namanya. Sholat awabin ini menjadi modal buat kita untuk diterima taubatnya oleh Allah. Kapan waktunya? Mulai dari maghrib, antara maghrib sampai isya. Berapa rakaat? Maksimal, minimal 2 rakaat, maksimal 20 rakaat. Boleh nggak sholat awabin yang 20 rakaat kok kebetulan sama dengan jumlah rakaat tarawih 20. Jadi saya kalau tarawih sekaligus niat sholat awabin 2 rakaat, tapi pahalanya double. Sholat awabin ya, sholat tarawih ya, boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Karena ada beberapa sholat itu yang memang bisa diikut sertakan. Kalau bahasa fikihnya indiraj, bisa diikut sertakan dengan sholat yang lain. Contoh, kita jam 8 pagi misalnya masuk masjid Al-Basirah, ambil wudhu, kemudian masuk masjid, sholat 2 rakaat. Niatnya apa? Tahiyat masjid. Kemudian apa? Ba'diyah wudu. Kemudian apa? Duha. Kemudian apa? Hajat mungkin. Kemudian apa? Istikharah mungkin. Kemudian apa? Taubat mungkin. Berapa banyak niatnya itu? Makanya dikatakan niyatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Niatnya nggak terbatas, amalnya yang terbatas. Sholatnya tetap 2 rakaat terbatas. Takbir, salam, selesai. Tapi niatnya kaya. Nah, banyak orang itu masuk surga karena kayanya niat. Dalam sebuah riwayat banyak orang masuk surga, amalnya ya itu aja, cuma niatnya nggak gampang loh memperkaya niat itu. Kenapa? Minimnya ilmu yang kita punya. Kalau kita punya ilmu yang banyak, kita tahu triknya, gampang masuk surga itu tahu. Termasuk dengan, ya nggak semua sholat sunnah tapi ya. Kemarin ada yang tanya, Ustadz saya ini punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Nah kalau Ramadan saya niat sekalian puasa Senin Kemis, gimana? Ya nggak bisa. Jadi ini butuh ilmu juga. Nggak semua amalan itu bisa digabung-gabung, digandeng-gandeng terus dapat pahala semuanya. Nggak, tidak semuanya begitu. Sama seperti kalau kita punya, kita belum sholat qobliyah duhur, masuk masjid sudah takbir imam. Kemudian kita sholat duhur 4 rakaat sekaligus dengan niat qobliyah duhur, ya nggak bisa digandeng begitu.
Ada sholat-sholat tertentu, sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat mau pergi atau datang dari pergi, sholat safar. Iya. Kemudian sholat sunnah ba'diyah wudu, sholat tahiyat masjid, sholat awabin, dan beberapa sholat yang lain. Ada 10 kurang lebih macam-macam sholat sunnah yang bisa diikut sertakan dengan sholat yang lain. Nah, karena itu, gali terus ilmu agama yang kita punya. Alhamdulillah, Masjid Al-Bisri ini makmur sebetulnya. Kegiatannya yang makmur. Perlu untuk digalakkan gimana caranya panjenengan semuanya ini hadir pengajian bukan hanya Ramadan toh. Kenapa? Karena kita butuh ilmu itu sampai mati, bukan hanya sampai akhirnya Ramadan, sampai Lebaran. Masya Allah, Masjid Al-Basir hampir setiap hari ada pengajian. Ada pengajian. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan momen itu untuk bekalnya kita sendiri. Anda yang datang, bukan saya yang untung. Anda yang datang, yang untung adalah panjenengan. Sama seperti pasien yang sakit datang ke dokter. Yang sehat siapa? Yang sembuh siapa? Yang beruntung siapa? Ya, sama seperti itu. Karena itu mudah-mudahan dikasih istiqomah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya